pagi. Saya ingin melakukan konsultasi Bu terkait dengan proyek P5 yang nantinya akan saya belajarkan kepada peserta didik dengan tema kepekerjaan. Kemudian proyek yang nantinya akan saya lakukan nanti di pembuatan itu yaitu tentang bullying, mengantisipasi bullying yang ada di lingkungan sekolah. Nah, saya hari ini datang kemari untuk meminta petunjuk sekaligus izin kepada Ibu terkait dengan proyek yang nantinya akan saya laksanakan kepada peserta didik. Jadi fase apa ini nanti pembelajaran? Fase E. Oke. Jadi tadi fase E kelas 10 kan? Kelas 10 ya. Oke, dengan tema? Tema bullying, mengantisipasi bullying yang ada di lingkungan sekolah. Tema bangunan jiwa dan raganya, Ya. topiknya setelah bebas bullying ya. Ya. Jadi bullying ini kalau di anak SMA ini memang perlu, sangat perlu Siap. untuk kita sosialisasikan karena tanpa sengaja maupun sengaja itu sering terjadi di lingkungan sekolah. Ya. Oke. Jadi memang sangat baik ini Pak Fardan mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik sekolah bebas bullying untuk menciptakan remaja sehat dan berdaya saing. Kira-kira dimensinya ini ada berapa dimensi? Ada beberapa dimensi tentang beriman dan bertakwa. Oke, jadi dimensinya ini yang pertama memang yang beriman kepada yang Maha Esa. Kemudian ada gotong royong, kita bisa masukkan ke bullying juga. Kemudian setelah dimensi kita masuk pada elemen. Ya. Ya, kita melihat sesuai elemen dengan yang fase E. Elemennya di sini sangat baik apabila kita memilihnya akhlak kepada manusia, yang untuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada elemen kepedulian. Ya. Jadi di antara siswa itu harus peduli dengan sesama teman, masuk dimensi gotong royong. Dan dimensi elemen kemudian ada sub elemen berempati kepada orang lain memang masuk. Kemudian kita harus menentukan tujuan kita pada akhir fase pada pembelajaran proyek ini. Ya. Jadi pada akhir fase ini diharapkan apa yang telah Pak Fardan lakukan sebelumnya itu yang berkaitan dengan dimensi elemen dan sub elemen itu dapat mencapai tujuan dari pembelajaran pada fase ini. Jadi nanti kami sekolah sangat berharap tentang bullying ini dapat menjadi suatu kebiasaan pada anak-anak sehingga mereka juga tidak selalu atau tidak secara bersama-sama dengan teman yang lain membuli teman lainnya. Jadi memang sangat baik dalam pengambilan tema ini. Untuk itu kami sangat berharap juga Pak Fardan dapat menyesuaikan untuk fase-fase yang lain. Fase E di kelas 10 untuk nomor yang Siap. ini itu kan? Ya, Bu. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Siap. Mencapai karakter yang Siap. oke. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek yang akan saya buat, yaitu tentang tentang bullying yang ada di lingkungan sekolah. Kiranya ini menjadi perhatian kita bersama sebagai guru-guru yang ada di SMK 2 agar supaya anak-anak kita bisa terhindar dari kasus bullying yang nantinya akan mengakibatkan tindakan-tindakan kekerasan kriminal dan itu akan merusak akhlak daripada adik-adik kita. Jadi saya beberapa pekan ke depan meminta izin kepada Bapak Ibu Guru juga agar supaya proyek ini bisa berjalan dengan baik. Semoga sekolah ini menjadi sekolah yang baik di mata masyarakat dan juga kita harapkan anak-anak kita ini bisa menjadi generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan penerus untuk bangsa khususnya Kota Bitu. Ya. Shalom.
tentang proyek P5, yaitu tentang bullying. Tapi sebelum itu Pak Guru ingin menyampaikan periksa kebersihan di laci adik-adik sekalian. Ya, karena Pak Guru tahu laci selalu bersih. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi hari ini tolong disingkirkan. Oke, untuk mengawali pembelajaran P5 kita, karena di kota Bitung dikenal dengan sebagai kota heterogen, bahkan bangsa Indonesia ini dikenal dengan kebinekaan, terdiri dari berbagai macam suku bahkan agama, maka Pak Guru akan minta 2 orang yang beragama Kristen dan Islam untuk depan pimpin doa. Ustazah dengan Pak Pendeta. Mari sini, ini Ustazah, ini Pak Pendeta. Silakan. Sini, mereka salah Pak Guru. Silakan. Yang beragama Islam akan dipimpin oleh Ustazah dan beragama Kristen akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Silakan. Silakan yang beragama Kristen pimpin doa. Yang beragama Kristen, Tuhan, terima kasih Engkau sudah bekerja mengajar kami tuntun dari awal hingga akhir. Tuhan, kami amin. Amin. Terima kasih. Silakan. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih sudah memimpin doa. Dari Kristen dipimpin oleh Raski, kemudian yang Islam dipimpin oleh Ustazah. Baik, adik-adik sekalian, Pak Guru akan membahas mengenai tentang bullying. Kemarin ada yang masih ingat kan pembahasan kita tentang materi buka. Pak Guru akan mengambil daftar hadir absen, ya, yang sudah Pak Guru kirim di grup WhatsApp kalian. Silakan diisi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Siapa? Mana Marvolen? Bolos. Nanti akan dapat onde-onde. Oke, baik sudah ya. Oke. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada kan? Ada. Ya, tentang apa, Bu? Bullying. Kita kemarin membahas sedikit tentang bullying. Hari ini kita akan kupas pertemuan-pertemuan tentang bullying. Nanti sampai pada praktiknya, sebentar Pak Guru akan pertemuan berikut Pak Guru akan bagi kelompok untuk pembuatan poster dan juga tentang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan larangan tentang bullying dan kurang akan tempel di dinding-dinding sekolah ini. Oke, adik-adik sekalian, ada tidak yang tahu apa sih itu bullying? Ada? Ada yang tahu tentang bullying? Bullying itu apa? Oke, Adik Fauzan. Bullying adalah perilaku agresif yang merugikan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain. Baik, tindakan kekerasan secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh orang. Contohnya seperti apa? Oke, adik beliau. Contohnya menghina. Ada lagi? Selain menghina, itu secara lisan. Ada lagi? Ya, menghina itu adalah kekerasan secara lisan kepada rekan-rekan atau teman kita. Penghinaan orang tua misalkan atau kondisi fisiknya itu bullying dan itu dilarang oleh agama manapun. Selain itu yang terjadi di STM apa lagi di sekolah ini? Oke, Di, bagaimana? Seperti berpukul orang. Sama dengan kemarin terjadi adik Sahnu kalau tidak salah ya. Kasus pemukulan oleh jurusan yang lain gara-gara persoalan sepele perempuan. Ya kan, sampai terjadi bullying dan itu tidak dibenarkan dalam aturan sekolah maupun aturan undang-undang bahkan agama. Kita dilarang untuk bullying atau memukul orang, tak boleh. Ya kan? Nah, adik-adik sekalian, apa sih dampak kalau kita melakukan bullying? Dampaknya seperti apa? Oke, mantap adik beliau. Berdiri. Seperti apa? Trauma. Ya, karena orang yang melakukan bullying itu akan trauma. Sebagai contoh kasusnya adik Syahrul sampai detik ini nggak muncul-muncul di dalam kelas.
melakukan bimbingan konseling ke rumahnya. Tapi ya itulah mental daripada anak tersebut. Pak Guru akan menampilkan video tentang bullying, silakan disimak. Adik-adik sekalian, Pak Guru sebelum akan memutar video pembelajaran, Pak Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran dan silakan dibaca dari adik Ganteng, adik Hanif, silakan ya. Saya berdiri, baca yang poin 1 peserta ini. 1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap empati terhadap korban bullying dengan memberikan dukungan moral dan solusi dengan baik. Oke, yang kedua, Rehan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan definisi jenis-jenis bullying, dampaknya, dan cara mencegahnya dengan tepat. Baik, yang ketiga Alif. Peserta didik mampu menganalisis situasi yang mengandung perilaku bully dengan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Baik, yang keempat, silakan adik Ramadan. Peserta didik dapat kan cara melaporkan kasus bullying kepada pihak yang berwajib secara efektif dengan benar. Baik, terima kasih kepada keempat siswa yang telah membacakan tujuan pembelajaran. Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang bullying. Silakan disimak. Ada banyak video ini. Astagfirullah. Oh, ini nih. Lihat, anak gendut yang dihina oleh temannya. Ayo cepat berikan. Apa aja? Innalillah. Sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih? Apa yang mereka buat? Sepertinya mereka mengajar Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang jalan-jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku pergi sekolah saja, atau aku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bang? Iya, Bu. Ini Bobon mau tidur. Dia ada ketakutan dalam dirinya karena mengalami bullying di sekolah secara fisik. Dari kali ini. Ya, ini sifat-sifat tidak terpuji adik-adik. Hei, Kedengo. Stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak? Tindakan kakak itu tidak terpuji. Nah, jadi ada teman yang membantunya. Ya kan, biasanya perempuan kan. Menyerahkan Ustaz si monster. Ini dia kesini nih. Ini sering terjadi di lembaga pendidikan. Kita telah melihat tampilan video terkait dengan berbagai macam bullying yang terjadi di lembaga sekolah. Nah, kiranya persoalan-persoalan bullying ini ada sekali ya. Sering terjadi, bahkan sampai memakan korban. Ada beberapa informasi di berita kasus bullying itu memakan korban. Nah, pertanyaannya adalah apakah jenis-jenis bullying itu? Ada yang bisa jawab? Ya, baik, silakan.
pembahasan kita terkait dengan materi tentang bullying, bahwa bullying itu adalah sebuah tindakan perilaku yang jelas mencederai semangat kita dalam belajar. Dampak dari bullying itu juga beragam. Dan adalah peserta didik akan berdampak pada mental, psikologi. Kemudian dampak dari itu adalah mereka juga kemudian akan merasa minder dengan lingkungan. Nah, peserta didik juga ketika terkena bullying, baik verbal maupun non-verbal, akan takut untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru akan menampilkan kembali terkait dengan bahaya bullying melalui video pembelajaran. Tolong dinyimak ya. Seorang siswa yang kemudian kena bullying, sering dikata-katai bodoh, ya, dia ditertawakan oleh rekan-rekannya karena menurut teman-temannya dia dianggap bodoh di kelas. Adik-adik sekalian, kita telah melihat video pembelajaran tadi terkait dengan bullying, bagaimana kemudian dia diolok-olok oleh rekan-rekannya, dikata-katai bodoh dan lain sebagainya, sehingga itu berdampak pada kondisi kesehatan mentalnya. Nah, kali ini Pak Guru akan membagi dua kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyusun proyek terkait dengan poster bullying yang nantinya akan kita sosialisasikan di lingkungan sekolah, agar supaya setiap apel, ketika selesai apel bersama di lapangan, nantinya itu akan dilihat oleh setiap peserta didik yang kemudian selesai apel. Karena itu akan kami sebagai guru akan sosialisasikan bagaimana terkait dengan bullying ini, dampak daripada bullying ini sangat luar biasa. Bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, apalagi sekolah kita, sekolah yang besar, berpotensi peserta didiknya kena bullying. Baik, Pak Guru akan membagi dua kelompok. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Nah, adik-adik sekalian, setelah pembagian kelompok ini, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian cari terkait dengan poster yang nantinya akan menjadi proyek kalian, yang nantinya ini akan kita sosialisasikan di lingkungan sekolah. Maka Pak Guru akan berikan kesempatan kepada adik sekalian untuk menyusun proyek berupa poster di aplikasi Canva. Silakan adik-adik menyusunnya.
Baik, bagaimana adik-adik sekalian? Bisa? Oke, ada pertanyaan mungkin? Pak Guru, setelah kita membuat poster di Canva, apa yang kita lakukan? Ya, nanti proyek ini ketika kalian buat langkah-langkahnya di Canva ini sudah baik. Kemudian ya itu ditambah lagi poster gambar terkait dengan peristiwa bully yang ada di sekolah. Nah, kalau bisa juga ditambah dengan tulisan-tulisan yang berisikan tentang bullying, bahaya bullying ya. Oke, bagaimana dengan kelompok? Ya, baik. Nanti akan kita print out dan ini sudah sangat baik kita kelihatannya. Ya, mantap. Ya, oke. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu tentang bullying. Bullying sangat berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif yang serius dan berkepanjangan pada korban baik secara fisik, emosional maupun psikologis. Dampak bullying yang pertama depresi dan sering murung, yang kedua kehilangan selera makan, yang ketiga sulit berinteraksi, yang keempat kehilangan konsentrasi dalam belajar. Dasar hukum bullying Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sekian dari kami. Ya, baik. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Tadi kelompok 1 menjelaskan mengenai tentang dampak daripada bullying. Artinya dia akan mengalami depresi, dia akan kesulitan belajar, dia akan merasa jauh dengan rekan-rekannya. Kemudian bahaya-bahayanya juga yang lebih fatalnya lagi adalah akan ada korban jiwa. Nah, bagaimana, ada pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Oke, silakan. Ya, macam-macam bullying, silakan. Macam-macam bullying. Bagaimana? Sebuah suara. Macam-macam bullying. Ada 2, fisik dan verbal. Yang pertama yang fisik. 1. Memukul, menendang atau mendorong. 2. Mengambil atau merusak barang milik korban. 3. Menggunakan kekerasan. 4. Mengancam secara fisik. Verbal. 1. Menghina, menjelek-jelekkan atau merendahkan. 2. Menguncikan atau menyebarkan rumor. 3. Mengancam atau memaksa. 4. Menyebutkan kata-kata kasar. Ya, itulah macam-macam daripada bullying. Ada kata-kata kasar dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Silakan kepada adik-adik. Kenapa bullying itu berbahaya? Nah, pertanyaannya sangat baik sekali. Kenapa bullying itu sangat berbahaya? Alasannya kenapa? Ada? Adik-adik silakan. Kenapa bullying itu berbahaya? Karena bullying itu memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap korban baik secara fisik, emosional maupun psikologis. Contoh dampak di fisik itu bisa cedera. Ya, dampak daripada bullying itu luka fisik dan lain sebagainya, cedera. Jadi jangan bermain-main dengan bullying, adik-adik sekalian. Karena fenomena hari ini anak-anak sekolah kita bisa melihat mereka banyak sekali menyepelekan tentang bullying, baik verbal maupun non verbal. Ada yang sering berkata-kata kasar, ada yang bahkan sampai memukul, seperti peristiwa yang terjadi di kelas 11 AB3, bahwa ada salah satu siswa yang dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Nah, sehingga dia sampai sekarang walaupun sudah ada pendampingan, bimbingan konseling, dia sudah merasa ketakutan. Itu ada dampak dari mental. Nah, sekarang setelah dipresentasikan hasil proyek kalian berkaitan dengan bullying berupa poster, maka perlu adanya kita untuk mensosialisasikan poster ini di lingkungan sekolah ya sekalian, agar supaya ini akan menjadi salah satu acuan bagi peserta didik lainnya di berbagai macam jurusan, agar supaya mereka bisa melihat bahwa bullying ini
secara agama haram hukumnya, bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang bullying. Maka Pak Guru mau minta kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kemudian menempel poster yang telah dibuat melalui aplikasi Canva. Oke, kita akan keluar dan kita akan tempel di samping kantor dan perpustakaan. Oke, ayo sama-sama. Ya nyonya. Iya si nyonya. Kakak. Ya, kita akan melakukan penempelan poster tentang bullying karena ini akan sebagai bahan sosialisasi untuk kita bahwa bullying ini sangat berbahaya. Ya, silakan ditempel di papan tempat di mana adik-adik siswa sering datang. Dicium. Baik, sudah. Oke, terima kasih. Ya, ini salah satu bengkel yang sering didatangi oleh siswa. Kita akan post supaya jadi bahan untuk mereka lihat. Ya, adik-adik, ini perpustakaan karena jadi tempat bahan literasi peserta didik. Ini penting juga kita tempel di sini karena akan jadi mereka lihat ini ada undang-undang pasal sepeda mereka takut untuk melakukan bullying. Baik. Adik-adik sekalian, kita telah melakukan penempelan hasil proyek kita. Kemudian hari ini Pak Guru sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut terkait dengan bully maupun dampak-dampak daripada bully. Sebagai refleksi dan tindak lanjutnya adalah Pak Guru ingin berpesan, dan ini harus disimak baik-baik. Kehidupan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, dan agama-agama yang diakui oleh negara sesuai dengan keyakinannya, itu melarang yang namanya tindakan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, jadi artinya apa? Tindakan-tindakan itu akan merujuk pada satu tindakan yang namanya tindakan amoral, tindakan yang dilarang oleh agama. Dan bahkan tadi ada undang-undang pasal berapa? Undang-undang pasal berapa tadi? Undang-undang pasal 76 bunyinya seperti apa, Rendika? Silakan dibaca. Ya, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, undang-undang itu menjelaskan bahwa bullying itu juga termasuk pasal tindakan kejahatan yang dilakukan oleh entah ibu rekan sejawat ataupun orang luar. Nah, hal ini yang kemudian mencederai dunia pendidikan kita, adik sekalian. Kalau tindakan-tindakan itu kita biasakan, karena banyak sekali kasus-kasus seperti yang terjadi di Bono, ada yang sampai meninggal. Terjadi perkelahian, dikeroyok, lalu kemudian dipukul di tempat yang fatal, yaitu perutnya, lalu kemudian meninggal. Nah, apalagi selain daripada itu yang terjadi di kelas 11 ADB, ada yang tahu?
bahan refleksi dan implementasi kita, sebagai bahan di mana kita untuk bersosial di lingkungan sekolah. Karena bullying itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Mari kita jaga sama-sama marwah lembaga SMK Negeri 2 Bitung ini, agar supaya sekolah yang besar ini, yang paling terbesar di Kota Bitung, bahkan siswa terbanyak kedua kalau tidak salah di Sulawesi Utara, ya. Yang pertama itu di Cokroaminoto kalau tidak salah di Kota Bambu. Nah, sehingga kita kemudian bisa menjaga lembaga ini supaya terkenal di mana saja. Oke, berakhirnya pembelajaran kita, semoga pembelajaran kita terkait dengan bullying ini mendapat restu, karena proyek ini adalah proyek kita bersama, sehingga nantinya sosialisasi yang telah kita tampal tadi di beberapa tempat, ada di salah satu bengkel, tempat di mana siswa-siswi berkumpul, kemudian di samping lapangan, tempat di mana siswa berbaris, kemudian di perpustakaan, tempat di mana serta didik membaca atau belajar juga. Oke adik-adik, karena kita telah mengawali pembelajaran kita dengan doa, Kota Bitung sekali lagi adalah kota yang majemuk, kota yang disebut dengan kota heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahkan agama, dan itu diakui oleh agama apa negara. Ya, jangan saling menghina, jangan saling mencaci antar agama, karena kalau orang Sulawesi Utara bilang orang semua basara. Ada istilah dalam Minahasa itu maesaesan atau maleo-leosan, saling menyatu dan saling gotong royong. Ketika kaki kita ini berpijak di tanah Toa Lumimun Sulawesi Utara, maka mari kita kenal dengan semboyan Sito Umum Umum Umum. Manusia memanusiakan manusia lain, saling bersinergi, saling gotong royong. Maka kita tutup dengan doa. Pak Guru ingin kedua agama Kristen dan Islam untuk memimpin doa di depan. Silahkan Adik Sarul dan Adik Win. Kalau yang pertama kita buka dengan agama Islam, sekarang kita tutup yang pertama agama Kristen. Teman-teman, sebelum kita ini agama Kristen, terima kasih karena silakan di agama Islam.